selamat memakai salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andre Tio, NIM 2100036, kelas B, program studi pendidikan agama Hindu semester 5, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Agama Hindu Kaharian yang diampu oleh Ibu Dr. Nali Eka SAG MPSI. Baiklah teman-teman, berikut adalah video dari saya. Menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini ada pengertian teologi. Istilah teologi pada mulanya muncul di Yunani karena pada waktu itu masyarakat Yunani memiliki kepercayaan kepada banyak dewa, diantaranya yaitu dewa Zeus, dewa Hera, dewa Apollo, dewa Helios, dewa Selena, dan lain-lain. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi teologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Seperti yang telah teman-teman pahami, teologi berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi Hindu Kaharian dipahami sebagai pengetahuan ketuhanan yang bersumber dari kitab suci Panaturan maupun sastra lisan dan ritual yang ada di Kalimantan. Karena agama Hindu Kaharian adalah agama asli suku Dayak di Kalimantan pada masa lampau yang telah berintegrasi dengan Hindu pada tahun 1980. Tuhan dalam agama Hindu Kaharian tersurat dalam kitab suci Panaturan dan dijelaskan sebagai sumber segala yang ada dan maha besar, merupakan Tuhan yang tidak terbatas. Baiklah teman-teman, para raja dan kamelu merupakan manifestasi dari Ranying Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan mereka masing-masing bagi kehidupan manusia. Ranying Hatala menyebut nama raja dan kamelu yang pertama tercipta ialah Raja Uju Hakanduang dan Kamelu Sintung Uju. Mereka inilah yang merupakan manifestasi Ranying Hatala. Proses penciptaan manusia menurut agama Hindu Kaharian dijelaskan dalam kitab suci Panaturan. Baiklah teman-teman, seperti yang kita tahu, asal muasal alam semesta di dalam agama Hindu Kaharian terdapat dalam kitab suci Panaturan dalam pasal 1 awal segala kejadian yang terdapat dalam ayat 2 dan ayat 3. Dalam struktur ketuhanan, dalam tugas dan fungsinya, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal pokok. Yang pertama, Ranying Hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan, awal dari segala kejadian. Yang kedua, Ranying Hatala langit Raja Tuntung Matan Andau Tuhan Tambing Kebanteran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa Ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Yang ketiga, Ranying Hatala langit Raja Tuntung Matan Andau Tuhan Tambing Kebanteran Bulan, Jata Belawang Bulau Kenaruhan Bapa Gerhintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan. Raja Tunggal Sengomang nyaring emban Pakuwuhan. Manifestasi Ranying Hatala ini bertugas sebagai perantara hubungan manusia di dunia dengan Ranying Hatala, di mana dalam setiap pelaksanaan upacara ritual keagamaan umat Hindu Kaharian, maka yang menjadi perantara hubungan dengan Ranying Hatala haruslah melalui Raja Tunggal Sengomang nyaring emban Pakuwuhanyi dan dimediasi dengan Behas Pare Manyangentingang sebagai media penghubungnya yang terdapat dalam kitab suci Panaturan pasal 36 ayat 1. Maka dari itu, dalam setiap pelaksanaan upacara ritual umat Hindu Kaharian, dari upacara terkecil sampai
upacara yang terbesar selalu menggunakan beras atau behas pada Manyangeng Tingam. Selanjutnya yang kedua yaitu Raja Uju Hakanduang Kanaruhan Hanya Besakati. Raja Uju Hakanduang Kanaruhan Hanya Besakati merupakan 7 manifestasi Ranying Hatala yang berfungsi sebagai penghubung antara Ranying Hatala dengan para raja atau kamelu yang telah diciptakan oleh Ranying Hatala, yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan umat manusia sebagai unsur material. 7 manifestasi tersebut yaitu yang pertama yaitu Janjalung Taturibut. Janjalung Taturibut ini penguasa atau yang mengatur angin atau udara yang mewakili unsur angkasa atau ether. Yang kedua Gembala Raja Tenggara. Gembala Raja Tenggara adalah penguasa yang mengatur angin atau udara mewakili unsur angkasa atau ether, yang dimana sama dengan Janjalung Taturibut. Yang ketiga yaitu Sangkaria anaknya Rumenteng, yaitu penguasa yang mengatur kilat, guntur, api atau panas mewakili unsur api. Yang keempat yaitu Raja Tuntung Tahsing. Raja Tuntung Tahsing ini yaitu pengatur napas kehidupan mewakili unsur udara atau angin. Yang kelima Temanang Tarimbulan. Temanang Tarimbulan ini menguasa atau yang mengatur air sebagai sumber kehidupan mewakili unsur air. Yang keenam yaitu Raja Sapanipas. Raja Sapanipas ini yang menguasa atau yang mengatur segala kekurangan manusia yang dimiliki oleh unsur tanah. Yang ketujuh yaitu Raja Pamisi Andau. Raja Pamisi Andau ini menguasa atau yang bertugas untuk mengatur waktu hari bagi kehidupan manusia mewakili unsur tanah. Di dalam pelaksanaan dan tugasnya sebagai manifestasi Ranying Hatala dari ketujuh unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya jiwa raga manusia, yaitu kuku, daging, darah, kulit, urat, tulang, dan sumsum. Kemudian ditambah satu unsur tunggal Ranying Hatala yaitu hambaruan atau roh, yang menjadikan manusia utuh atau hidup, sehingga disebut Kanaruhan Hanya Besakati. Yang ketiga yaitu Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang. Manifestasi Ranying Hatala ini bertugas dan berfungsi untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Dalam kitab suci Panaturan pasal 38 ayat 5-7, di mana pada saat pelaksanaan Tiwasuntu, maka keturunan Raja Bunu yang diturunkan Pantai Danung Kalunen telah kehabisan bekal makanannya, di mana behas Parei Manyangeng Tingam yang diminta oleh mereka dari lalang tebangap langit sudah habis. Maka Ranying Hatala memerintahkan Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang turun menjadikan Kambang Garing Nganderang Sukalungkung Matan Andau menjadi Parei Manyangeng Tingam Pulut Lungkung Penyang dan mengantarkan ke Pantai Danung Kalunen dengan menggunakan Palangka Bula Lambai Nyahu, di mana pada saat Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang menjadikan behas Parei Manyangeng Tingam, Ranying Hatala berfirman, agar keturunan Raja Bunu mengetahuinya, tugasmu behas Manyangeng Tingam, selain engkau menjadi penyambung hidup mereka, engkau pula penghubung Pantai Danung Kalunen menuju aku, yaitu Ranying Hatala. Yang keempat, Ongko Jalayan dan Bawi Ayah. Manifestasi Ranying Hatala sebagai Ongko Jalayan dan Bawi Ayah bertugas untuk mengajarkan kembali anak Esun Raja Bunu atau manusia di Pantai Danung Kalunen yang sudah melupakan ajaran dari Ranying Hatala pada saat pelaksanaan Tiwasuntu di Lewu Bukit Batunindan Tarung. Ajaran yang diturunkan adalah berupa pelaksanaan ritual balian dari tingkat yang terkecil sampai yang paling besar,
juga mengajarkan tentang etika dalam pergaulan hidup. Klasifikasi Bawi Ayah yang turun mengajar umat manusia dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama Raja Tunggal Sangomang, Raja Mantir Mamelunggungan, Raja Rawing Tempur Telun. Tugasnya yaitu mengajar tata cara balian, mulai dari balian tatulak dayang baya, balian menyaki, balian membubul, balian belaku untung, dan tata cara upacara lainnya. Yang kedua, Raja Dubung Mama Tandang. Tugasnya mengajar anak Esun Raja Bunu tentang tata cara balian tentulak Ambon Rutas Mate dan tata cara upacara lainnya yang berhubungan dengan upacara kematian. Yang ketiga, Raja Lingarawing Tempon Telun dan Hamparung. Tugasnya mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan hanteran sampai kepada pelaksanaan upacara tiwa. Yang keempat, Raja Garing Hatungku, Nyai Endas Bulau Lisan Tinggang, Nyai Inai Manggut. Tugasnya mengajarkan tentang segala sarana dan perlengkapan upacara serta mengajarkan tentang tata cara upacara perkawinan, kelahiran, dan upacara lainnya dalam kehidupan. Manifestasi Ranying Hatala sebagai pelebur sesuai dengan tugas dan fungsinya diemban oleh Raja Sangen dan Raja Sangiang. Dalam Kitab Suci Panaturan pasal 29 ayat 5 menyatakan, Tinai kuan Ranying Hatala elak bitim ngumpang basule huang, nahingan pahariwut trawe, tarantang aim diak memen bewe, aluh ewen tepuna bagin mate, te kare tege panerantang, tambun pahari ije dia tau mate, ije akan haduanan ewen te kare huli aku. Demikianlah video dari saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi